Assalamualaikum. Ada yang mengkritisi nih tentang video kita. Setahun lalu, kami sebutkan bahwa kunci suksesnya intermittent fasting dan extended fasting itu adaptasi. Tapi baru-baru ini waktu mengulas soal 3D OMAD, kami menyebutkan bahwa kunci suksesnya healing sebagai buntut dari fasting itu adalah unlearning. Yang kurang lebih unlearning ini untuk mementahkan balik adaptasi itu, untuk membuat agar sel-sel tubuh yang sebelumnya sudah adaptasi lupa sama kemampuan adaptasinya. Jadi ini mana yang benar-benar kunci nih? Apakah adaptasi ataukah yang itu dikoreksi jadi unlearning yang muncul belakangan? Jawabannya, ya sebetulnya kita perlu dua-duanya sih. Tergantung kita itu tahapannya sedang ada di mana. Jadi gini ya, siklusnya kemarin udah sempat kita gambarin. Tapi izin yuk kita cermati lagi supaya lebih jelas. Seperti ini. Kalau buat yang belum pernah sama sekali mengenal fasting kesehatan, belum kenal intermittent fasting, belum pernah extended fasting, penting banget untuk belajar, learning, sampai tubuhnya itu bisa terampil beradaptasi dengan jurus-jurus fasting. Nah, kalau belum adaptasi babar pisan tuh ya, healingnya nggak terlalu jalan atau akan lambat. Biasa makan gembul gitu ya, cadangan glikogennya itu tuh numpuk, bisa menyuplai energi sampai 20 jam apa gitu. Padahal, selama masih muncul dan muncul terus glukosa dari bongkar glikogen itu, sinyal untuk ketosis nggak akan muncul. Dan jadinya, udah puasa 18-20 jam aja, autofaginya itu belum apa-apa, padahal healing yang jos kan mulainya dari autofagi itu. Udah gitu, pas glikogen udah menipis, proses ketosis bakar lemak, kalau belum adaptasi, delay juga. Nah, pengantin baru gitu ya, pergi honeymoon, kalau pesawatnya delay, galau kan ya biasanya. Tapi kalau ketosis yang delay, terjadilah energi shortage, glukosa udah menipis, keton belum muncul. Akibatnya ya bisa macam-macam. Ya lemes lah, pusing lah, dan seterusnya. Kalau buat yang belum adaptasi, secara mental spiritual itu masih lemah. Ujungnya ini terus bisa kena nih. Bisa mutung, putus asa, dan kapok untuk fasting. Ya udah, gimana bisa dapat manfaat healingnya? Kalau belum apa-apa udah ngibrit dari fasting kayak gitu. Itulah makanya, kalau masih belajar-belajar fasting, adaptasi ini kunci suksesnya untuk intermittent fasting maupun extended fasting. Ini sedikit ilustrasi ya. Kalau udah sepenuhnya adaptasi, nggak sampai 6 jam gitu. Proses ketosis itu sudah kick in, terus autofagi juga cepat muncul. Fasting yang sekitar 13-14 jam aja, itu di terakhir-terakhirnya sudah ada autofaginya, apalagi kalau terus disertai booster suplemen. Padahal ya, rata-ratanya, buat yang udah bisa puasa, tapi rada jarang praktekin sehingga kurang teradaptasi, itu autofagi munculnya di sekitaran jam ke-16-17. Yang lebih parah dari itu tuh kalau masih blank, pemula culun gitu, atau yang biasanya suka makan terus tanpa henti, kebanyakan karbo, kebanyakan protein. Itu fasting 20 jam aja, autofaginya masih walau alam, kayak gitulah gambarannya. Di sisi lain, ini harus diingat, adaptasi yang kelewat bagus itu juga rada rugi. Diminishing return gitu, kalau menurut orang Jombang, Bojonegoro. Orang mau nurunin berat badan gitu, udah susah lagi tuh. Kalau adaptasinya udah kelewat bagus, udah pada tahu kali ya. Bukannya jelek sih, tetap ada healingnya, tapi itu pun nggak sekencang di awal-awalnya. Itulah perlunya unlearning. Tubuh mesti dibikin lupa, yaitu dengan menyetop puasanya beberapa lama, sekitaran 25 harian lah gitu. Pas sel-sel tubuh udah terlena, udah keenakan nggak pernah dibeban fasting, jeder. Coba aja dikasih fasting lagi, yang kelasnya extended fasting. Bisa jos lagi tuh healingnya. Tapi unlearning ini juga nggak boleh kebablasan. Kalau kebablasan itu repot lagi. Sel-sel tubuh kita akan balik riset jadi culun lagi, sehingga autofagi bisa melambat lagi tuh. 20 jam masih belum juga dapat. Boro-boro stem cell. Contoh unlearning kebablasan itu kalau terlalu lama dikasih lerennya. Fasting cuma setahun sekali gitu, Ramadan toh. Nah itu 2 bulan aja setelah Ramadan biasanya udah ambiar semua jurus-jurus fastingnya. Jadi ya, kira-kira ya itu tadilah. Unlearningnya itu sekitaran 3-4 minggu atau sekitaran 25 harian aja lebih dikit. Nah gitu ya, walau extended fasting di stop, tapi intermittent fasting yang tipis-tipis mestinya tetap aja dipraktekin sehari-hari. Setelah jam 7 malam gitu udah stop. Nggak perlu diasup apa-apa lagi kecuali yang zero kalori. Besok paginya makan sarapan juga paling cepat jam 7 lagi. Jadilah 7 to 7 fasting. Dapat 12 jam. Atau kalau sarapannya jam 8 pagi, dapatlah 13 jam kayak gitu. Terakhir nih ya, supaya lebih dalam pemahamannya, yuk kita lihat kenapa sih kok bisa terjadi
fenomena diminishing return kalau tubuh kita terlalu adaptasi? Jawabannya tentu saja karena takdir Allah. Hidup ini isinya ujian kan ya. Kalau isinya kacang hijau, onde-onde. Suratannya udah kayak gitu. Menghadapi ujian kehidupan itu nggak gampang. Dan untuk optimal, seringnya ya kayak gitu itu. Kurang juga salah, kebanyakan juga salah, semuanya mesti pas. Lebih spesifiknya kayak gini nih. Pertama, ini soal sinyal survival mode yang dulu kita bahas. Kalau udah terlalu adaptasi, nggak makan 24 jam, itu sama sekali nggak muncul rasa lemes. Sama sekali nggak muncul lapar, nggak muncul hormon grelin. Pendeknya, sinyal survivalnya itu lemah. Nah, kalau sinyal survivalnya lemah, tubuh kita itu jadi nggak terlalu ngotot untuk memperkuat diri, nggak terlalu ngotot memperlicah diri, nggak terlalu ngotot untuk healing rejuvenation. Terus gini ya, di tubuh kita itu ada fenomena homeostasis namanya. Dia berusaha membalans segala sesuatunya agar tidak jomplang. Jadi kalau dia amat terbiasa asupan nutrisinya kredit, dia akan sesuaikan tuh metabolismenya pun dia redupkan pula supaya nggak terlalu butuh material dan energi. Saat nganggur itu ya, kita kan tetap perlu energi. Diistilahkan oleh orang kesehatan BMR namanya, basal metabolic rate. Kita udah pernah bahas juga. Acong gitu ya. Sebelum rutin fasting, BMR-nya 60 kalori per jam. Begitu dia sudah sangat teradaptasi rutin fasting, BMR-nya aja juga turun tuh, tidak lagi 60. Kebutuhan energinya pada saat aktivitas juga menurun. Saat dia jalan kaki gitu bisa lebih efisien. Saat ngeden di WC dan seterusnya, itu juga akan dibikin turun sama tubuhnya. Caranya nurunin kebutuhan energi gimana sih? Ya tentunya 1001 cara. Di bagian dalam sampai ke level-level sel itu dibikin rileks gitu ya. Kalau bisa dibikin tiarap ya suruh tiarap lah gitu ibaratnya. Akibatnya ya jelas lah ya, bakar lemak pun itu jadi melambat, healing rejuvenation juga melambat dan seterusnya. Sehingga secara kasat mata ya tadi itu, kitanya melihat diminishing return. Gitu deh kira-kiranya. Ini nggak benar-benar ilmiah, tapi mestinya yang udah rutin memantau kanal ini, pada tahu kan ya. Stop dulu deh. Terima kasih.